Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, berkenaan dengan telah dibukanya pendaftaran PPG tahun 2022, terkait dengan PPG banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menyangkut PPG itu sendiri. Nah, yang pertama, bagaimana cara mendaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan? Nah, ini tentunya Bapak Ibu sekalian, ini telah diatur dan dijelaskan dalam surat edaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan nomor 0248 B2 GT 003 tanggal 4 Februari 2022. Nah, ini tinggal bisa dilihat saja, ada di suratnya. Nah, itu kalau cara mendaftar ya calon PPG peserta 2002, atau kita praktekkan nanti. Apa persyaratan, siapa saja yang dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, ini pun telah tercantum dalam surat edaran tadi ya, di dalam surat di tanggal 4 Februari 2022. Nah, pertanyaan yang paling sangat banyak sekali, mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG, kan gitu, kenapa tidak ada? Nah, jika seandainya memang di antara kita tidak ada notifikasi untuk mendaftar PPG, berarti Bapak dan Ibu, berarti kita bukan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan di tahun 2002. Nah, selanjutnya pertanyaannya keempat, saya telah lulus seleksi akademik 2019. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Nah, jika misalkan kita telah lulus seleksi akademik 2019 namun tidak lulus seleksi administrasi di tahun 2021, maka dipastikan harus mengikuti proses pendaftaran dan seleksi di tahun 2022. Nah, itu kira-kira ya. Kemudian yang kelima, saya telah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi di tahun 2021. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2002 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Nah, jawabannya adalah bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2021 tidak perlu mengikuti seleksi tahun 2022. Silahkan memantau informasi selanjutnya melalui laman resmi dan akun SIM PKB masing-masing. Pasti di situ tidak terdaftar. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian pertanyaannya keenam, saya sedang mengikuti program guru penggerak. Apakah saya bisa mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, calon peserta yang sedang mengikuti PGP atau program guru penggerak dapat mengikuti seleksi administrasi PPG tahun 2022. Kemudian yang ketujuh, apakah PPG dalam jabatan 2022 juga termasuk untuk guru di bawah naungan Kemenag? Tentu tidak ya Bapak dan Ibu, karena guru di bawah naungan Kemenag mengikuti PPG yang diselenggarakan oleh Kemenag itu sendiri. Kemudian yang kedelapan, ada pertanyaan, saya dulu ikut PPG dalam jabatan tahun 2019, tapi saya terhenti di PPL karena waktunya bersamaan dengan laskar atau pelatihan atau apapun lah gitu. Apakah ada kemungkinan saya ikut lagi? Nah, jawabannya Bapak dan Ibu, bagi guru yang telah terdata menerima bantuan pemerintah untuk biaya pendidikan PPG bukan merupakan sasaran program PPG 2022. Artinya begini, ketika Bapak dan Ibu sudah mengikuti PPG tetapi berhenti di tengah jalan saat PPL karena alasan lain, maka dipastikan di 2022 tidak termasuk sasaran PPG. Itu kira-kira, karena sudah termasuk di program awal gitu. Sahabat edukasi, yang paling banyak pertanyaan adalah kenapa saya tidak termasuk peserta yang terundang. Nah, contoh seperti ini. Ketika kita klik di program pendidikan profesi guru, dia akan muncul gini, mohon maaf, Anda tidak terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 berdasarkan data cut-off tanggal 30 Januari 2022 dan surat edaran nomor 40248 2022 tanggal 4 Februari tentang pendaftaran dan seleksi administrasi peserta guru dalam jabatan tahun 2002. Nah, jika Bapak dan Ibu ketika kita mengklik program PPG munculnya seperti ini, atau ada tampilan bukan peserta atau tidak terundang, nah coba kita cek ini solusinya. Untuk pendataan calon peserta PPG, undangan PPG tidak akan diterima apabila data isian di Dapodik tidak memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tentu
bagi pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, pendidik yang statusnya adalah kepegawaian sebagai honor sekolah atau guru tidak tetap yayasan. Ketiga, pendidik yang TMT pengangkatan di atas 2015. Yang keempat, pendidik yang kualifikasi pendidikannya belum mencapai minimal D4 atau S1. Dan yang kelima, usia pendidik telah mencapai 58 tahun. Yang keenam, pendidik yang teridentifikasi sebagai peserta PLPG, KG, UTN dari sistem AP2SG atau ASG. Nah, dari keenam kriteria ini, maka tidak akan terpanggil sebagai calon peserta PPG 2022. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ada guru yang tidak diundang sebagai calon peserta PPG di SIM PKB? Padahal semua syarat untuk terdaftar sebagai calon peserta PPG sudah terpenuhi. Dan bagaimana solusinya? Agar guru yang tidak diundang bisa diundang sebagai calon peserta PPG di SIM PKB. Nah, silahkan Bapak dan Ibu coba masuk ke SIM PKB melalui akun masing-masing. Jika ada info program PPG dan munculnya seperti ini, Anda tidak terundang sebagai calon peserta program pendidikan profesi guru. Kemungkinan ada data entrian di Dapodik yang masih belum lengkap atau salah pada waktu pengisian data GTK. Nah, bagaimana solusinya? Pertama, silakan menghubungi operator Dapodik sekolah kita, memastikan dicek bersama-sama apakah entrian datanya seperti TMT pengangkatan, jenis kepegawaian, riwayat pendidikan formal, nomor peserta UKG dan lain sebagainya dipastikan benar. Nah, seandainya ada kekeliruan dalam entrian data, segeralah diperbaiki. Nah, hal ini caranya silahkan mengajukan melalui formulir pengaduan SIM PKB. Nah, itu sebagai solusinya. Baik sahabat edukasi, selanjutnya bagaimana cara kita melakukan pendaftaran? Seperti biasa, kita akses dulu ke atau login ke SIM PKB ya, seperti ini. Kemudian menggunakan akun kita. Nah, setelah seperti ini masuk, kemudian kita pilih program PPG dalam jabatan. Namun sebelumnya perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, ada beberapa perubahan di sini, diantaranya pendaftaran dan pengiriman berkas. Nah, semula dijadwalkan tanggal 10 sampai 23 Februari. Lalu ada perubahan menjadi tanggal 12 sampai tanggal 25 Februari. Ya. Kemudian perbaikan berkas semula tanggal 10 sampai 25, di sini kemudian dirubah menjadi tanggal 12 sampai 27 Februari. Perpal oleh petugas ya, semula tanggal 10 sampai 28, kemudian berubah di tanggal 12 sampai 2 Maret 2022. Lalu pengumpulan hasil seleksi administrasi atau pendaftaran semula tanggal 7 Maret 2022, kemudian berubah ke tanggal 7 Maret 2022. Hari ini kita sudah bisa melakukan pendaftaran dan pengiriman berkas. Pertama yang kita lakukan tentu akses ke SIM PKB kita. Di sini kita masuk di program pendidikan profesi dan guru, kemudian langkah pertama tentu kita mengisi biodata diri. Jadi tinggal diklik. Nah, di sini persyaratan kelengkapan data dan status pemenuhan ini masih kosong. Artinya ini harus diisi dulu. Lalu di sini ada sebelum melengkapi persyaratan, maka kita harus melengkapi dokumen di bawah ini. Artinya di sini Bapak dan Ibu diminta untuk mengunduh berkas. Ini silahkan diunduh. Ini adalah fakta integritas ya. Nah, ini tinggal diunduh. Jadinya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini diisi nama, NIP, tempat tanggal lahir, PKL, unit kerja dan lain-lain. Kemudian diberikan titik mangsa, di sini tulis dalam PPG nama, NIP, NIK ya. Kemudian kasih materai, tanda tangan, kemudian di scan. Nah, setelah itu baru kemudian kita upload.
gitu kan, ajukan berkas. Lah selanjutnya di sini kita diminta untuk lengkapi biodata. Nah ini tinggal diklik dilengkapi. Nah sini dilengkapi, kemudian nama, kemudian isi jabatan, jabatan fungsional dan lain sebagainya. Nah guru apa-apa gitu kan, kemudian jabatan, kemudian gelar, instansi dan lain sebagainya, informasi rekening dan lain sebagainya. Ini juga dilengkapi. Setelah ini diisi, kemudian klik simpan. Nah kira-kira seperti itu. Nah setelah isian ini terpenuhi, maka langsung linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi. Nah ini juga harus diisi ya. Kemudian klik lengkapi, kemudian apabila ada berkas yang diunggah, harus diunggah. Kemudian bidang studi PPG yang diambil, nah ini juga dilengkapi. Kemudian berkas pendukung, nah Bindes SK pengangkatan pertama, unggah berkas dan sebagainya. Ini semua dalam bentuk PDF ya, semua dalam bentuk PDF. Nah, jika sudah terpenuhi semua Bapak dan Ibu, maka klik ajukan berkas. Nah jika sudah lengkap Bapak dan Ibu, ini arti lengkap itu di sini sudah terchecklist ya, hijau semua. Nah Bapak Ibu sedikit tambahan di sini ada tentang linearitas ya, linearitas kualifikasi S1 atau D4 bidang studi PPG di tahun 2022. Nah di sini mungkin barangkali linear yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara program studi Bapak dan Ibu dalam ijazah dengan bidang studi PPG dalam jabatan. Di sini sudah jelas sekali Bapak dan Ibu, misalkan pendidikan guru atau PAUD. Nah program studinya apa? Nah ini salah satunya. Jenjang, kemudian pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan luar biasa, sampai di sini untuk bidang studi PPG misalkan seni budaya, jenjangnya SMP, SMA, SMK, kemudian program studinya, nah ini. Nah, sedangkan untuk rekan-rekan yang di SMK, di sini program keahlian atau bidangnya misalkan teknik konstruksi dan properti, kemudian kompetensi keahlian, nah ini adalah S1 atau D4-nya. Ini juga sudah tersedia informasinya di sini. Oke, demikian Bapak dan Ibu sekalian, semoga ini bisa membantu dan bermanfaat. Selamat mengikuti PPG 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.